Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai komunikasi terapeutik pada remaja sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi keperawatan dasar dengan dosen pengampu Nurse Ferdinand Mowiling, Eskap MKas. Masa remaja adalah masa yang sulit. Pada masa ini, remaja diharapkan pada dua situasi yang bertentangan, yaitu berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Kelompok ini sering mengalami ketegangan karena sulitnya menentukan sikap antara berperilaku anak dengan berperilaku sebagai orang dewasa. Masa ini adalah masa yang penuh konflik dan dilema. Konflik yang terjadi dapat berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam dirinya, sedangkan dilema yang terjadi dapat berhubungan dengan perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Selanjutnya, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu perkembangan komunikasi pada usia remaja. Perkembangan komunikasi pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Pada usia remaja, pola perkembangan kognitifnya sudah mulai berpikir secara konseptual, mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa, sedangkan secara emosional sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Anak usia remaja seringkali merenung kehidupan, yaitu tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Sehubungan dengan perkembangan komunikasi ini, maka yang dapat kita lakukan adalah mengizinkan remaja berdiskusi atau curah pendapat pada teman sebaya. Hindari beberapa pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa malu, dan jaga kerahasiaan dalam komunikasi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan remaja. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sikap terapeutik berkomunikasi dengan remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Pada masa transisi ini, remaja banyak mengalami kesulitan yang membutuhkan kemampuan adaptasi. Remaja sering tidak mendapat tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya dan cenderung tertekan. Hal ini akan dapat memengaruhi komunikasi remaja, terutama komunikasi dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Berikut ini adalah sikap perawat, orang tua, atau orang dewasa lain yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaannya, pikiran, dan sikapnya. Yang kedua, mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Maka sikap kita adalah memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. Lalu perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadi sahabat buat remaja, tempat berbagi cerita suka dan duka. Dan yang terakhir, duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkrama dengan mereka, serta sering melakukan makan bersama. Keberhasilan berkomunikasi dengan remaja dapat dipengaruhi oleh suasana psikologis antara perawat atau orang tua atau orang dewasa lain dengan remaja. Yang pertama, suasana hormat menghormati. Orang dewasa akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya dihormati. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Yang kedua, suasana saling menghargai. Segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, sistem nilai yang dianut perlu dihargai. Meremehkan dan menyampingkan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Yang ketiga, suasana saling percaya. Saling mempercayai bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya akan dapat membawa hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, suasana saling terbuka. Terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan, segala alternatif dapat tergali. Selanjutnya adalah penerapan komunikasi terapeutik pada remaja, yaitu yang pertama, komunikasi terbuka. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu bergantian yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan mendominasi pembicaraan, sediakan waktu untuk remaja untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, mendengar aktif. Artinya, tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga memahami dan menghargai apa yang diutarakan remaja. Terima dan refleksikan emosi yang ditunjukkan. Lalu ada sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. Jika sedang tidak bisa, katakan terus terang daripada Anda tidak fokus dan memutus komunikasi dengan remaja.
Yang selanjutnya ada jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Anak remaja sudah mulai memiliki privasi yang tidak boleh diketahui orang lain termasuk orang tuanya. Lalu selanjutnya ada utarakan perasaan Anda jika ada perilaku remaja yang kurang tepat dan jangan memarahi atau membentak. Lalu ada dorong anak untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. Dan juga ada perhatikan bahasa tubuh remaja. Orang tua harus bisa menangkap sinyal-sinyal emosi dari bahasa tubuhnya. Lalu selanjutnya ada hindari komentar menyindir atau meremehkan anak. Sebaliknya, berikan pujian pada aspek terbaik yang dia lakukan sekecil apapun. Dan yang terakhir ada hindari ceramah panjang dan menyalahkan anak. Sekian video presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.